Shalom saudara, ketemu lagi dengan Bram Sianto di sini dalam Muji Doktrin edisi yang ke-10. Damai sejahtera Allah kita, Bapa kita, Tuhan kita, Roh Kudus kita di dalam Yesus menyertai kita semua. Surat yang kita uji kali ini adalah Roma 10 ayat 9 sampai 10. Mari kita dengar presentasi saudara Albert Rumampuk. Itu tidak diselamatkan karena beriman kepada Allah Tritunggal, tapi hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu salah. Dalam kondisi tertentu memang secara prinsip itu memang demikian, itu benar. Tapi kalau saudara sudah lama ikut Tuhan dan sudah diajari doktrin Tritunggal secara cukup memadai oleh pendetamu, oleh gembalamu, oleh pengajar yang saudara dengarkan baik di YouTube dan sebagainya, dan saudara memutuskan untuk menolak semua pengajaran itu, saudara saya yakini pasti akan pergi ke neraka. Mengapa demikian? Oke, mari kita mulai dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Ayat 10. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Sudah melihat keselamatan sini dalam kaitannya dalam hal apa? Bagaimana orang bisa diselamatkan? Bukan hanya mengaku Yesus adalah Tuhan, tapi juga percaya bahwa Allah, maksudnya itu Bapa, membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Bukan hanya Bapa yang membangkitkan Yesus, tapi juga Roh Kudus. Di bagian lain juga menyatakan Roh Kudus juga membangkitkan Yesus. Jadi ada karya Allah Tritunggal di sana. Sekali lagi ayatnya mencatat bukan hanya kita percaya Yesus Tuhan, kita diselamatkan, tapi juga percaya kepada Bapa, kepada Roh Kudus yang membangkitkan Yesus. Maka ada Trinity di dalam teks ini. Maka keselamatan itu dikerjakan oleh Allah Tritunggal, bukan hanya Allah Anak saja. Memang bahwa Yesus Kristus itu mati menebus semua dosa kita di atas kayu salib, dia bangkit untuk mengalahkan kematian, mengalahkan neraka. Tetapi jangan lupakan ada peranan daripada Bapa dan Roh Kudus juga dalam karya keselamatan. Roh Kuduslah yang menginsafkan atau mendorong manusia untuk bisa percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tanpa Roh Kudus, engkau tidak akan pernah bisa mengakui dengan iman bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi menurut Roma pasal 10 ayat 9 dan 10, karya keselamatan itu dikerjakan oleh ketiga pribadi. Itu sebab engkau harus percaya kepada tiga pribadi itu supaya engkau bisa diselamatkan. Jadi jangan pandang enteng atau jangan anggap remeh tentang doktrin Allah Tritunggal. Itu berperan di dalam keselamatan manusia. Itu sebab Romo Daniel Bentoro ketika ada bersama dengan saya di sebuah seminar di gereja kami, dia mengatakan bahwa penolakan terhadap Allah Tritunggal itu adalah jalan tol menuju neraka. Romo Biantoro memandang itu sebagai sesuatu yang sangat vital, yang dapat berujung kepada kematian kekal kalau saudara menolak. Itu sebab di dalam gereja ortodoks ada dua dogma yang paling utama yang diajarkan oleh gereja ortodoks. Yang pertama adalah Trinitas, Tritunggal yang Maha Kudus, dan yang kedua adalah inkarnasi Kristus. Itu yang Romo sampaikan langsung kepada saya. Jadi ini adalah dua poin fundamental dalam iman Kristen. Dan juga selaras misalnya kalau saudara mendengarkan khotbah-khotbah daripada Profesor Joas Adi Prasetya, seorang guru besar di STFT Jakarta, dia juga memberikan penekanan kepada dua aspek ini yang dianggap sangat penting, yaitu Trinitas dan dualitas. Ya, ini juga saya sebut sebagai ayat persatuan Kristen Tritunggal, Saksi Yahova dan Islam dalam meyakini Yesus, dalam meyakini Allah dan Yesus adalah dua pribadi yang berbeda. Tapi apakah pikiran Paul sama dengan yang dipikirkan Saksi Yahova, Islam, dan Allah Tritunggal ketika menuliskan surat Roma 10 ayat 9 itu? Itulah yang perlu kita uji. Berhubung di nomor pengujian sebelumnya, dari nomor 1 sampai nomor 2, 3, 4, sampai 9, kita sudah dapat kesimpulan teologis bahwa Allah bukan pribadi,
melainkan entitas peran atau fungsi. Padahal di Roma 10 ayat 9 itu, Paul menulis Yesus dibangkitkan oleh Allah. Maka ini tantangan kepada teologi Yesus Allah yang tunggal. Apakah ada tabrakan premis dalam teologi Yesus Allah tunggal? Mari kita uji. Rumusnya saya bacakan di sini. Siapa yang menulis, dialah yang menerangkan, ditambah minimal satu saksi dari antara para rasul. Jadi kalau Paul yang menulis, maka Paul yang menerangkan, dan supaya confirm, maka harus ada satu saksi, minimal satu saksi. Dan saksi itu haruslah di antara para rasul, karena mereka lah yang tahu siapa Yesus. Mereka lah yang harus bersaksi siapa Yesus. Jadi mereka lah yang harus kita pakai sebagai saksi tentang bacaan kita dari satu orang rasul. Kalau Anda membaca surat Paul, lalu Anda tanyakan kepada Athanasius, tanyakan kepada orang-orang dari luar Alkitab, ya tentu salah. Kita semua ya memang berhak membaca Alkitab dan punya penafsiran sendiri-sendiri. Itulah sebabnya dilarang menafsir dan harus sola scriptura. Karena kalau kita pakai prinsip sola scriptura, tidak akan ada yang lari-larian. Jadi apakah di sini kita melihat tabrakan dalam teologi Allah Tunggal? No, Anda tidak akan melihat tabrakan dalam teologi Yesus Allah Tunggal. Ini beda dengan teologi Tritunggal yang sering tabrakan dan saling membatalkan. Contoh tabrakan itu begini, saya tunjukin kepada Anda. Ya. Menurut Allah Tritunggal, ini kan pribadi, ini Allah. Allah inilah kemudian disebut Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi dalam Tritunggal ini kan Yesus kalau sebagai Allah Anak hanya salah satu dari tiga. Ini kan tidak ada dalam teologi Yahudi. Ini teologinya ini digagas, ini lahirnya di Nikea. Sementara Yesus sebagai Allah lahirnya di Bethlehem. Coba kita lihat ini. Teologi Allah keesaan sekarang di sini. Pentakosta, GBI, sebagian Protestan sudah di sini. Yesus adalah pribadi dari segalanya. Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Bapa, Yesus sebagai Roh Kudus. Ini keesaan sudah di sini. Ya, ini yang diketahui sama si Allah Tritunggal murni garis keturunan Nikea. Bahwa bisakah pada saat yang sama Yesus berkomunikasi dengan Bapa? Ini seperti yang kita lihat. Saya nggak akan bahas itu sekarang, kita akan bahas itu dalam satu sesi yang khusus. Tapi inilah teologinya Yahudi. Ini, aku YHWH. Di dalam 2 Samuel 7 ayat 14 dia bilang, akulah Bapamu. Kepada Abraham di Kejadian 17 ayat 7 dia bilang, aku Allahmu. Kepada Israel setelah mereka menjadi sebuah bangsa, Keluaran 6 ayat 7 dia bilang, aku Allahmu. Kepada Yakub dia berkata, aku Allahmu. Kemudian di 1 Samuel 8 ayat 7, aku Rajamu. Di sini dia di Yesaya 43 ayat 25 berkata, aku penebusmu yang menghapus dosamu. Di Yesaya 48 ayat 12 dia bilang, aku YHWH adalah sang waktu itu sendiri. Di sini Yesus bilang di Wahyu, aku, Wahyu 1 ayat 8,
adalah sang waktu itu sendiri, Alfa dan Omega. Jadi di sini yang menjadi pribadi adalah YHWH. Kita hanya perlu berteologi sebenarnya menemukan Yesus ini 100% YHWH atau bukan. Tidak ada ruang untuk bicara YHWH ini adalah tiga pribadi. Hanya pilihannya antara seperti saksi Yahova telah memutuskan Yesus bukan YHWH. Itu clean and clear teologinya. Tapi kalau teologinya si Tritunggal kan ini ada tiga Allah. Ini sebetulnya harus menjadi tertawaan dalam dunia ilmiah. Tentu ini tertawaan. Karena Allah bukan pribadi. Oke, saya teruskan dulu saudara. By the way, gini ya. Setelah menguji 1 Timotius 6 ayat 16, 1 Korintus 8 ayat 6, itu dari Rasul Paulus juga, di mana sudah terbukti ayat itu tidak dimaksud Paul untuk ajaran Tritunggal, melainkan Allah Tunggal. Saya melihat di media sosial tuh banyak orang saling menasehati jangan pakai lagi 1 Timotius 6 ayat 16, 1 Korintus 8:6 sebagai bukti Tritunggal. Yang termasuk diantaranya Saudara Albert Rumampuk. Jadi beliau sudah nggak pakai lagi 2 ayat itu sebagai bukti Allah Tritunggal. Tapi fakta bahwa Albert Rumampuk pakai surat Paul Roma 10 ayat 9 itu sebagai bukti Tritunggal menunjukkan Rumampuk belum sadar bahwa Paul itu tidak mengajar Allah Tritunggal. Paul itu tidak pernah mengajar Allah jamak. Ini tidak disadari banyak orang, maka kita harus buat clean and clear hari ini berdasarkan ayat yang dipilih oleh Saudara Albert Rumampuk mewakili guru-guru pengajar Tritunggal. Nah, kita sama-sama tahu Paul ini kan Israel. Dia sudah percaya bahwa YHWH itu adalah Yesus. Dia nggak pernah promosi Yehova, dia nggak pernah promosi Yahweh, dia nggak pernah promosi YHWH. Dia hanya promosi Yesus. Yang pertanda bagi dia YHWH itu adalah Yesus sesuai dengan perintah dari langit. Jadi di uji Roma 10 ayat 9 ini kita buktikan bahwa teologi Tritunggal yang kita dengar tadi diucapkan oleh Saudara Rumampuk mewakili guru-guru keturunan roh Rasul Nikea itu akan runtuh. Ya, mohon maaf kalau Anda mendengar saya tuh terdengar nuansanya kurang sopan, tapi jangan pikir begitu. Ini bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah itu lugas, straightforward, tidak mengada-ada, tapi juga tidak merendahkan, tidak apa adanya gitu. Saya sengaja pakai itu juga untuk membuat kontras di antara kita, bahwa di tengah kita memang sekarang ada 2 Injil. Kan faktanya dalam uji yang lalu kita ada 2 Injil. Satu Injil para rasul, itu kan mengajari kita supaya mengakui Yesus sebagai Allah alias Bapa. Tapi Injil Rasul Nikea adalah menolak mengakui Yesus sebagai Allah dan Bapa. Oke, itu tadi anggaplah itu sebagai pengencer pertama dalam membahas Roma 10 ayat 9. Mari kita cek sekarang pengencer kedua. Mari kita cek dulu poin indoktrinasi Saudara Albert Rumampuk dalam membaca Roma 10 itu. Oke, kita dengar tadi Saudara Rumampuk
mengatakan ini. Satu, poin pertama ini, karya keselamatan dikerjakan oleh Allah Tritunggal. Yang kedua, dia mengatakan bukan hanya Bapa, tapi Roh Kudus juga membangkitkan Yesus. Yang ketiga, dikatakan penolakan kepada Tritunggal adalah jalan tol menuju neraka. Sembali tadi beliau menyebut sejumlah nama doktor. Oke, mari kita lihat ini sebentar. Kita ajukan pertanyaan pengencer ke sini ya. Ini kan kita studi sama-sama nih. Bagaimana sih bentuk karya bersama itu? Apa yang dikerjakan Bapa dan Roh Kudus? Fakta yang sudah kita ketahui, Bapa itu dipanggil-panggil tapi tidak datang. Tidak menyahut. Tidak hadir. Mungkin Anda berkata, di langit sungai Yordan, saat Yesus dibaptis, Bapa itu hadir. Roh Kudus juga hadir. Oke, anggaplah itu benar. Sementara baptis di sungai Yordan itu belum kita uji, anggaplah itu benar. Jadi pertanyaannya kepada Anda, apa yang bisa kita simpulkan di situ? Apakah kerjasama itu hanya saat piknik di sungai? Ya, walaupun nggak dipanggil ya hadir sendiri gitu. Tapi kalau menghadapi tentara Roma, dipanggil-panggil pun tidak mau hadir. Apakah begitu? Kalau begitu, mana bukti sehakikatnya? Jadi, bicara tabrakan, di sini kita melihat tabrakan. Di Sungai Yordan, Anda bilang dia hadir, tapi di sini dipanggil tidak hadir. Ini tabrakannya kan? Ada di Sungai Yordan, Bapa dan Roh Kudus hadir padahal tidak dipanggil. Tabrakan dengan di tiang salib, dipanggil-panggil tapi tidak datang. Petrus takut ditangkap sama tentara Roma. Normal itu. Malam kemarin Petrus berkata kepada Yesus, orang lain bisa takut, tapi aku tidak. Tapi ternyata besoknya dia sudah menyangkal Yesus karena ketakutan. Itu kita bisa maklumi kan? Anda pasti maklum itu. Karena Petrus dan Yesus kan tidak sehakikat. Tapi masalahnya Bapa, Roh Kudus, ini kan sehakikat. Kenapa mereka dipanggil tidak hadir? Jadi apa arti sehakikat itu sebenarnya buat Anda? Sama-sama Allah kan? Sama-sama berkarya kan tadi. Indoktrinasinya kan sama-sama berkarya, sama-sama Allah. Sama-sama apa lagi? Sama-sama maha hadir tidak? Atau satu aja yang maha hadir, yang lainnya maha nyumput gitu. Oke ya, ini satu. Nomor dua ini sekarang. Di mana ada skriptura bangkitkan Yesus? Yesus dibangkitkan oleh Bapa, ada skripturanya, yaitu Roma 10 itu. Itulah nanti yang akan kita uji, bukan? Itu akan saya jelaskan dalam teologi sola skriptura. Tapi skriptura Roh Kudus membangkitkan Yesus kan tidak ada. Tapi itu selalu dikatakan berulang-ulang oleh guru-guru Tritunggal kan. Saudara-saudara guru-guru Tritunggal harus membuktikan itu loh. Di mana ada Roh Kudus membangkitkan Yesus. Ya, tidak baik kan kalau hanya mengatakan tapi tidak tunjukkan skripturanya. Ini perlu saya utarakan. Saya utarakan dengan lugas. Sebab Rasul Paul menasihati kita jangan percaya tafsir. Jangan percaya tafsir. Saya nggak tahu Anda menyadari nasihat Paul itu tidak. Tapi saya bawakan nasihat Paul yang menyuruh kita jangan percaya tafsir. Ini dia. Dia bilang begini,
Saudara, ini saya baca dulu di Lai ya, biar Anda tahu juga, entahkah ini kejahatan pikiran, kesengajaan atau tidak. Maksud saya sengaja selalu diarah-arahkan ke Tritunggal. Ini yang harus Anda nilai sendiri. Saya hanya mengetengahkan faktanya kepada Anda. Lai menulis begini, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan kepada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, teladan nih, kamu belajar apa artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu dari yang lain. Arti ini jadi kayak kabur gitu. Bandingkan dengan ini, terjemahan yang ini. Kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos demi kamu. Supaya kamu jangan pandang siapapun lebih tinggi dari yang apa tertulis. Jadi maksudnya demi kita nih, Paul mengaku sendiri, jangan pandang siapapun, termasuk dirinya sendiri, termasuk jangan pandang Apolos lebih tinggi, jangan pandang Paulus lebih tinggi dari yang ada tertulis. Berarti kita nggak boleh menganggap siapapun lebih bagus daripada yang ada tertulis. Tidak Tertullianus, tidak Athanasius, tidak Calvinus, tidak Martin Luther, tidak siapapun. Mereka wajib harus mengikuti para rasul. Ini buktinya, jangan tafsir-tafsir. Jadi kalau Anda bilang bisa tafsir-tafsir ini, Paulus berhadapan dengan Anda sendiri. Jangan nafsir-nafsir, jangan percayai tafsiran. Dia bilang, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu dari yang lain. Bagus kan nasihatnya, bro? Oke, yang ketiga. Kembali lagi ke sini. Oke, yang ketiga ini. Kembali ke sini. Penolakan para doktrin Tritunggal adalah jalan tol menuju neraka. Itu indoktrinasi dari guru Tritunggal. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Bagaimana bisa kalau saya tolak Tritunggal jadi jalan tol masuk ke neraka? Saya selalu bertanya itu, dan Anda harus bertanya itu kepada guru-guru Tritunggal Anda. Bagaimana itu bisa? Padahal Alkitab berkata, semua Allah harus ditolak kecuali YHWH. Hukum Taurat pertama berkata, jangan ada Allah lain. Dan Allah lain itu semua Allah lain, cuman ada satu Allah yaitu YHWH. Gak ada Allah Bapa, Allah Putra. Ya, kalau mau punya Allah Bapa, ya YHWH itu yang harus jadi Allah Bapanya Anda. Allah Roh Kudusnya Anda. Menjadi Tuannya Anda. Satu-satunya itu harus YHWH. YHWH itu Yesus. Jadi kalau ada yang mengatakan nggak percaya Tritunggal itu jalan tol ke neraka, itu ajaran menyebarkan ketakutan kepada berhala tuh. Yang dikatakan Albert Rumampuk itu justru ajaran menyembah benda mati. Ajaran takut kepada benda mati. Ajaran yang demikian justru ajaran jaminan masuk neraka. Jadi kita harus mengerti di sini ya, bahwa ajaran para rasul itu sebenarnya justru mengajak kita mengakui Yesus sebagai Bapa. Kita sudah lihat kok ajaran para rasul dalam nomor-nomor sebelumnya kan. Jadi Allah satu-satunya yang hidup adalah Yesus. Dia yang punya darah. Allah Bapa tidak punya darah. Allah Roh Kudus tidak punya darah. Yang bikin perjanjian sama kita di Taurat itu semula kita nggak kenal. Tapi kemudian dia datang bikin perjanjian darah. Pakai darah itu. Pasti Allah YHWH itu pasti Yesus sendiri. Jadi mengikuti para rasul nih, kita diminta untuk mengakui Yesus sebagai Bapa. Tapi Injilnya yang kita dengar tadi dari Albert Rumampuk adalah menyebarkan roh takut terhadap benda mati. Padahal Yesus sendiri berkata, ini tertulis di Matius 10, dia bilang,
Janganlah engkau takut kepada Allah apapun, kepada siapapun yang bisa membinasakan tubuh. Tapi takutlah engkau kepada Dia yang membinasakan tubuh dan jiwa. Dan itu hanya Yesus. Oke, jadi tentang Roma 10 ayat 9, pertanyaan relevan di sini adalah bagaimana cara memahami ucapan Paul di situ. Itu sebenarnya pertanyaan yang relevan. Bagaimana memahami ucapan Paul yang bernada ala jamak atau berkonotasi jamak di situ. Nah, kalau begitu ini bisa saya jelaskan secara sola scriptura. Bram Sianto nggak punya pendapat dari dirinya sendiri, tapi semua hanya menunjukkan yang ada dalam Alkitab. Kita teringat kepada ucapan Rasul Paulus yang berkata begini, susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Diulangi sama dia tuh. 1 Korintus 3 ayat 2. Dari situ saya buat deskripsi. Dia mengajar dengan dua bahasa. Satu bahasa padat, satu bahasa susu. Satu bahasa encer, satu bahasa keras gitu. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Seorang pun kamu belum dapat menerimanya. 1 Korintus 2 ayat 3. Jadi di sini saya buat dua bahan pengencer. Apa itu bahasa susu dan bahasa padat atau makanan keras? Yang kedua, siapa yang butuh bahasa susu? Yang nomor dua nanti saya jawab di bagian akhir. Yang nomor satu ini saya jawab berdasarkan kejadian nyata kasus ya, studi kasus. Satu hari saya hadir dalam kebaktian gereja. Di situ seorang pendeta berkhotbah tentang makanan keras berdasarkan surat Paul itu. Rupanya minggu itu ada suami istri jemaat gereja lagi ribut kasus perselingkuhan. Jadi dinasihati sama Pak Pendeta. Saya kutip ayat itu. Kemudian dia kemudian berkata-kata dengan berapi-api, menegakkan moral dia. Jadi secara langsung dia panggang itu orang di atas api. Itu suami istri. Secara keras dipermalukan. Jemaat lah di hadapan tuh. Dia bilang, saya tidak takut jemaat pindah gereja. Jadi di sini saya tidak usah ceritakan kalimat omelannya ya, sebab itu kan nggak penting. Cuma saja sementara Pak Pendeta itu ngomel-ngomel, ya sementara jemaat itu dipanggang, saya berpikir dalam hati, wah ini keren nih pendetanya, pantang mundur nih, jago nih gitu. Tapi juga saya mikir dalam hati, di mana nih Pak Pendeta kursus mengajar makanan keras? Kalau begini khotbahnya ini bikin jemaat bubar nih, bikin perang saudara nih. Sebenarnya sih makanan susu itu atau makanan keras itu berkaitan dengan hal yang begini. Kan di Alkitab itu banyak ayat-ayat yang sukar kan? Itu buktinya kita bertengkar, berselisih. Akui dong, memang banyak ayat di dalam Alkitab itu yang berteka-teki. Dan itu yang saya sebut ayat sukar. Ya, dalam bahasa Paul,
Itu makanan keras. Baik ucapan Yesus, sering sekali kiasan. Dan kiasan itu kita tidak mengerti. Jadi saya katakan begini ya, diencerkan dulu supaya enak dan mudah didengar gitu. Itulah bahasa susu. Coba lihat ayat berikutnya ya. Anda akan lihat tuh. Oke, saya baca lagi buat Anda ya. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus itu Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah itu telah bangkit, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah bangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang ngaku dan diselamatkan. Ini sebenarnya bahasa susu. Tapi mungkin sebagian orang masih menganggapnya bahasa keras gitu. Ya kan? Buktinya orang masih menganggapnya sebagai Tritunggal itu. Ini sebenarnya bahasa susu. Tapi kalau ini masih keras, mari kita encerkan. Saya bikin seencer-encernya. Nah, dalam rangka membuat ini seencer-encernya, pertama terpaksa saya harus teori ini lagi nih. Di sini harus saya ulangi jelaskan. Kita harus sadari bahwa ucapan Yesus itu, pesan Yesus itu, yang kerap disampaikan dalam bentuk kiasan, itu adalah bahasa padat. Itu makanan keras tuh. Jeritan Yesus di tiang salib itu termasuk bahasa padat tuh. Bahasa padat itu sudah sejak awal saya katakan pesan tersandi. Jeritan Yesus di tiang salib adalah contoh nyatanya tuh. Anda boleh simak video nomor 6, nomor 7, nomor 8. Ya, itu makanan keras. Tapi saya juga mau jelaskan bahwa makanan yang paling keras adalah ini. Mempercayai Yesus adalah Allah itu sendiri, itulah makanan yang paling keras. Makanan paling sukar dikunyah, paling sukar ditelan, dari dulu sampai sekarang, yang dikatakan Paul tadi, sampai sekarang kamu belum bisa ngerti itu. Ini. Seorang pun belum dapat menerima sampai sekarang, yaitu mengakui Yesus sebagai Allah, sebagai Bapa. Itulah makanan yang paling susah ditelan. Jadi untuk menerangkan ini, saya akan bikin diagram kepada Anda ya. Supaya Anda mengerti bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri, bukan pribadi kedua dia. Tapi dia adalah Allah itu sendiri, Bapa itu sendiri. Anda jangan marah kalau saya katakan teologi Tritunggal salah. Tolong jangan marah kepada saya. Mengertilah bahwa teologi itu salah berdasarkan teologi sola scriptura. Ini kita lihat ilustrasinya. Ya, di sini saya bikin ilustrasinya, saya bikin encer-encernya, sehingga menjadi makanan yang encer, minuman susu yang bisa dicerna, makanan yang Anda bisa telan. Ini makanan untuk keselamatan diri. Ini begini. Ini wilayah Indonesia. Ini Sumatera, ini Kalimantan, Sulawesi, pulau-pulau kecil, Halmahera, ini Papua, ini Jawa, dan seterusnya, Nusa Tenggara, dan sebagainya. Ya. Nah, yang berkuasa di seluruh wilayah Indonesia ini adalah presiden nih. Orang pandai, orang kuat, orang berkuasa di setiap wilayah Indonesia ini patuh kepada hukum di wilayah Indonesia. Kenapa? Karena mereka takut kepada
kuasa dan wibawa presiden. Rebutan kuasa antar pulau atau antar provinsi sini tidak bisa terjadi. Kenapa? Ya, karena warganya hormat kepada kuasa presiden. Jadi Sumatera nggak ingin menguasai ini, si Jawa nggak ingin menguasai ini lagi. Kayak dulu kan begitu. Jadi wilayahnya tetap apa? Ya, karena menghormati wibawa presiden. Di nomor lalu kan kita sudah tahu bahwa presiden itu tidak bisa bicara. Sebab presiden itu adalah lembaga. Nah ini kan presiden lembaga juga nih. Yang bisa bicara adalah pejabat presidennya. Sekarang presiden kita Prabowo, dia yang bisa bicara. Tapi presiden nggak bisa bicara. Dalam hal inilah kita bisa memahami. Presiden dan Prabowo adalah satu. Prabowo dalam presiden, presiden dalam Prabowo. Saat Prabowo presiden, maka presiden dan Prabowo itu satu. Jadi pertanyaan relevan di sini ya, dalam kaitan ini dulu ya, supaya Anda mengerti nanti. Bila Prabowo tidak jadi presiden lagi, apakah orang masih akan takut kepada Prabowo? Jawabnya pasti tidak lagi. Padahal di sini kita tahu presiden bukan pribadi, tapi ditakuti. Presiden itu bukan pribadi, tapi ditakuti. Presiden bukan makhluk hidup, tapi berkuasa. Dalam hal ini sebenarnya kita bisa memahami aku di dalam Allah, Allah di dalam aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ya, Bapa itu kan entitas, Allah itu entitas. Ini saya buatkan ilustrasi yang kedua ya. Tapi sebelum saya bikin yang kedua, saya mau bicara dulu di sini nih, yang ini. Nih, sudah saya buatin. Presiden kita sekarang misalnya dia main ke Manokwari, di Papua nih masih. Dia mau gaul sama orang Papua. Tapi ia datang sebagai pribadi. Orang di sana tidak kenal sama Prabowo sebagai presiden. Dia main bola nih di sini. Di lapangan sepak bola ini siapa yang berkuasa? Prabowo atau orang Papua? Di sini. Ya, pertanyaan saya agak mengecoh Anda sih untuk menguji daya analisis Anda. Karena ayat Alkitab itu kayak gitu. Gambarnya kayak sama. Tapi mana yang harus kita pilih? Suaranya kayak sama, firmannya kayak sama. Tapi yang mana yang sebenarnya? Nah, sekarang saya tanya Anda. Di lapangan ini siapa yang berkuasa? Prabowo atau orang Papua? Yang berkuasa di sini tentu wasit. Hakim. Wasit itu kan khas hakim lapangan sepak bola. Semua yang main ini tunduk kepada hakim, kepada wasit. Semua yang main itu atlet. Nah, sesama atlet, Prabowo bisa diganjal nih, di-tackle di sini. Bisa didorong, bisa dijatuhkan, bisa diganjal sampai jungkir balik gitu bisa. Apalagi mereka nggak kenal lagi main sama siapa nih, kan Prabowo hanya pemain biasa nih, gitu. Oke, satu hari, ini lebih lanjut lagi, Prabowo ditahan sama orang Papua, dijebloskan masuk penjara. Bisa kan terjadi seperti itu karena nggak dikenal dia. Yang kenal dia kan hanya pejabat-pejabat pemerintah. Kalau aparat pemerintah, pejabat pemerintah, ya kenal dia tentunya. Nah, setelah dia di penjara, rupanya pejabat pemerintahan situ kenal Prabowo. Prabowo ngomong nih, ya orang pun kenal dia, ya dilepaskanlah dia. Siapa yang melepaskan dia? Kuasa presiden. Presiden yang melepaskan dia.
Yang melepaskan Prabowo adalah presiden. Jabatan tuh yang melepaskan dia. Kenapa ilustrasi ini penting saya bawa kepada Anda? Ya, ini karena disitulah sebenarnya Anda bisa memahami situasi Yesus dan Allah. Itulah yang perlu kita sadari tentang Allah dan Yesus. Di situ juga Anda bisa menyadari kenosis. Hanya bedanya, jadi Yesus itu datang kenosis tuh, kosong dia. Ini ya buktinya. Ini Asia, Eropa, Amerika, Australia, ini nggak saling perang. Kenapa? Karena semua takut kepada ini, lembaga ini, Allah. Ini kita di bumi. Yang kita di bumi ini kan tidak ada yang segan makan nasi kok. Minum air kok gitu. Tapi orang takut nih kepada sini nih. Maka orang di Asia, dunia ini aman pokoknya karena ada satu lembaga yang dihormati. Lembaga ini harus dimuliakan selalu. Yesus juga kalau bicara tentang Allah, dia muliakan ini Allah, tapi dia tidak sedang memuliakan pribadi. Ya memang dia harus muliakan Allah sebagai sebuah lembaga yang harus kita hormati bersama. Karena kalau ini tidak dihormati lembaga ini, dunia chaos dong. Tapi coba lihat nih Yesus nih di hadapan si Kayafas nih. Digurui kan dia sama si Kayafas. Tangkap malahan. Pukuli malahan. Disitulah masalahnya. Kita takut kepada Allah, takut kepada Allah, tapi nggak kenal orangnya. Ini kayak semacam takut kepada harimau tuh. Entitas kan harimau itu. Yang harus Anda takuti bukan entitasnya, tapi sosok harimaunya, pribadinya. Kuku dan taringnya yang bisa merobek-robek kita. Ya demikianlah keadaan Yesus. Yesus itu kan kuasa. Dia bisa membangkitkan nyawa. Ini orang yang lemah di hadapan si Kayafas ini sudah membuktikan dirinya bisa membangkitkan orang mati. Sudah membuktikan dirinya bisa menyembuhkan orang buta segala macam, bisa meredakan angin ribut segala macam. Ini orangnya. Di sini kita lihat Kayafas. Dia menghakimi Yesus. Padahal Yesus yang dihakiminya itulah yang berkuasa menghukum si Kayafas nanti. Menghukum Kayafas dan menghukum semua orang yang tidak mengenalnya dan tidak mengakuinya sebagai Allah. Begitu juga lah situasinya kita nanti. Jadi soal mati bangkit ini ya, dia kan dicambuk, mati, dikubur, dan bangkit. Seandainya terjadi percakapan antara saya nih, antara saya dan Anda. Ini kan situasinya antara orang yang bertanya dengan Paul. Paul kan memberi jawaban tuh. Surat-surat Paul itu kan tentu itu komunikasi, itu interaksi antara dirinya dan orang yang disuratinya, antara dirinya dan orang yang diajarinya. Jadi tentu orang bertanya tuh. Ya Paul bilang, dibangkitkan oleh Allah. Yesus ini mati nih. Siapa yang membangkitkan Yesus? Siapa yang membangkitkan Tuhan Yesus ini? Allah dong yang membangkitkannya. Tapi Allah itu kan bukan satu pribadi. Allah itu di sini melekat di dalam dirinya. Allah itu dia. Kuasa penciptaan itu ada di dalam dirinya dia. Dimanapun dia berada, apakah dia sebagai semut, apakah dia misalnya muncul di sini sebagai orang biasa, seperti yang telah dibuktikan sebelumnya. Dia berkuasa, maka dia bilang, dalam Yohanes 10 ayat 18, aku memberi dan aku mengambilnya. Tidak ada seorang pun yang mengambilnya nyawa dariku.
Tidak ada pun seseorang yang memberinya kepadaku. Aku sendiri yang memberi. Aku sendiri yang mengambilnya. Itu bahasanya Yesus. Coba temukan di dalam Alkitab. Ada tidak? Yesus bilang, aku dibangkitkan oleh Allah gitu. Ada tidak? Gak ada. Yang mengatakan itu adalah Paulus. Dalam rangka apa? Harus pahami dong teks dan konteksnya. Paul lagi mengajari orang yang butuh bahasa susu. Nah, siapa itu yang butuh bahasa susu itu? Ini yang saya jelaskan kepada Anda. Saya jawab pertanyaan kedua ya. Ini tadi kan pertanyaan pertama sudah dijawab. Sekarang yang pertanyaan kedua saya jawab nih sekarang di sini. Siapa yang membutuhkan bahasa susu? Siapa yang membutuhkan bahasa encer? Konteks tulisan Paul di Roma 10 ayat 9 itu sesuai konteks zamannya waktu itu, waktu Paul mengajar. Mereka adalah orang-orang yang berlatar, kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang berlatar politeis. Orang-orang politeis yang belajar mengenali Kristen atau masuk Kristen. Di masa hidup para rasul itu kan umumnya orang beriman itu politeis. Tapi karena Injil gencar diberitakan, banyak orang politeis yang beralih. Tapi kalau mereka beralih kan nggak serta-merta juga langsung mengerti. Soalnya begini, dalam budaya Helenistik, katakanlah misalnya salah satu contoh yang masih hidup sampai sekarang ceritanya, Zeus itu kan dewa langit punya banyak anak. Ada Hermes, ada Apollo, ada Artemis, juga Hercules. Ini kan anak-anaknya si Zeus nih. Jadi dalam konteks politeis, mereka ini kan menjadi perantara kepada langit, kepada Zeus yang dewa langit itu. Jadi bisa dimaklumin kalau dalam konteks yang sama juga orang-orang politeis ini menganggap Yesus itu adalah putra dewa langit, putra YHWH. Atau karena sebagian orang menganggap Allah itu adalah pribadi, mereka sebutnya putra Allah. Nah, jadi dalam konteks ini, memang di mata orang-orang politeis yang berlatar belakang politeis, bisa kita maklumin bahwa Yesus itu adalah perantara. Dan dalam teologi Kristen kita kan memang itu begitu. Sementara kita belum mengenal Allah, maka Yesus itulah perantara satu-satunya kepada Allah. Bedanya dengan politeis perantaranya banyak. Nanti dewa ini, dewa ini, dewa ini, dewa ini. Mereka semua percaya kepada satu pribadi di langit yang namanya Tien. Dalam konteks bahasa Buddha begitu. Nah, di bawah Tien ini banyak dewa-dewa, dewa kesuburan, dewa kekayaan, dewa keberanian, dewa kepintaran, segala macam itu. Tetapi dalam teologinya Kristen kan cuma ada satu perantara. Semua karunia-karunia roh hanya ada pada satu pribadi, yaitu Yesus. Dan Yesus inilah yang menjadi perantara kepada Allah. Itu teologinya Kristen. Ini ayatnya. Nih. Ini Paul lagi mengatakan begini. Karena Allah itu Esa. Satu ya. Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Siapa manusia yang menjadi perantara itu? Ya manusia Yesus Kristus ini. Sekarang Anda tinggal bertanya kepada diri sendiri. Kalau Anda mengaku Yesus sebagai pribadi kedua, ya memang Anda belum mengenal Allah. Hanya masalahnya kalaupun Anda nggak mengenal Allah, jangan katakan dua Allah. Karena Paulus tidak mengatakan dua Allah. Dari mana kita tahu? Dari ayat berikutnya.
Dari ayat berikutnya dia katakan begini, baca ini. Dia tidak mengajarkan Allah Tritunggal bapak-bapak, ibu-ibu. Nih ya, baca ya. Saya jelaskan kepada Anda perlahan nih. Dia bilang begini, ini kan Anda nggak sadari, sebenarnya jawabannya nggak jauh-jauh di situ kok. Dia bilang begini, karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada dia, ini Yesus nih, anak manusia nih, pasti Yesus si anak manusia. Barang siapa percaya kepada Yesus, tidak akan dipermalukan. Kenapa? Karena tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Kenapa? Karena Allah yang satu itu ialah Tuhan dari semua orang. Tuhan dari semua manusia. Lihat ya di sini. Karena Allah yang satu itu. Allah itu satu loh. Nggak ada Tritunggal. Karena Allah yang satu itu ialah Tuhan. Tuhan itu Yesus nih. Tuhan dari semua orang itu adalah Allah. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Kaya ini maksudnya cukup bagi semua orang. Ini bangsa-bangsa ini sebenarnya sama rohnya dengan ucapan Yesus nanti ini di Amanat Agung. Ini tentang bangsa-bangsa nih. Cukup bagi semua orang yang berseru kepadanya. Barang siapa berseru kepada nama Yesus, ini kan Tuhan nih. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan, kepada Yesus, tentu akan diselamatkan. Nggak ada ceritanya di sini dikatakan barang siapa berseru kepada Allah. Ini saudara-saudara Islam harus sadar loh ini. Penting sadar ini. Allah itu bukan pribadi. Dalam teologi, kalau memang betul mengimani Islam dalam konteks Abrahamik, agama semawi, seperti yang kita sama-sama yakinin, berakar dari Israel. Allah bukan pribadi, bro and sister. Anda hanya harus menemukan itu, siapa Allahnya. Oke, di sini, sebab barang siapa berseru kepada Yesus akan diselamatkan. Gitu. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepada Yesus jika tidak percaya kepada Dia? Nih. Jadi kalau kamu percaya kepada Yesus, kamu harus percaya sebagai apa? Sebagai Allah. Ini jawabannya nih. Allah satu-satunya. Karena Allah itu satu. Kata berseru di sini adalah memohon. Bagi yang bisa bahasa Yunani, please cek kembali bahwa kata yang dipakai di sini adalah dalam arti memohon. Nah, melalui ilustrasi tadi, kita sudah tahu presiden berkuasa menghukum dan melepaskan dari hukuman. Jadi kalau mau lepas dari hukuman harus memohon kepada presiden. Nah, kalau Anda tidak percaya Yesus adalah Allah, karena kalau Anda mau mendapat keselamatan kan harus memohon kepada Allah. Kalau Anda tidak percaya Yesus adalah Allah, tidak mungkin Anda mau memohon kepada Yesus kan? Di satu sisi lain, kita mengerti bahwa yang berkuasa melepas Anda dari hukuman adalah Allah. Itulah sebab Anda sembah Allah, beribadah kepada Allah, memohon kepada Allah. Jadi di titik ini, Anda perlu mengerti bahwa bila Allah Anda bukan Yesus, ya wassalam. Itulah sebenarnya pesan tersamar dalam jeritan Yesus di tiang salib. Manusia yang dihukum panggil-panggil Allah, tapi Allah tidak mau tolong, itu karena tidak punya Allah. Yesus tidak mau jadi Allahnya lagi. Yesus sang Allah itu tidak mau menolong Anda.
Kalau Anda tanyakan itu kepada Yohanes, maka Yohanes akan dengan senang hati menjawab Anda begini. Di sini dia ingatkan Anda kembali. Bukankah aku telah mengingatkanmu dalam tulisanku, bahwa bila kamu tidak mengakui Yesus Allah, maka kamu tidak punya Allah. Bukankah itu yang kukatakan? Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22, Yohanes akan tanya Anda. Bila kamu tidak mengakui Yesus adalah Bapa, maka kamu tidak punya Bapa. Nah, di situ tentu Anda akan menjawab Yohanes. Memang sih saya baca ini. Tapi saya kira Anda bilang Yesus Allah. Allah kedua. Ya, sudah terlanjur kan. Tapi Yohanes akan bilang, nah disitulah letaknya ruginya doktrin Tritunggal. Anda harusnya berpegang kepada Taurat pertama, bukan berpegang kepada Taurat Tritunggal. Taurat yang harus pegang adalah mengakui hanya ada satu Allah, bukan mengakui tiga Allah. Teologi Tritunggal itu runtuh sebetulnya di sini, di ayat yang dipilihnya sendiri. Ya. Jadi di titik inilah kita mengerti dibangkitkan yang diucapkan Paul di Roma 10 ayat 9 itu. Yaitu dilihat dari sudut pandang Kristen baru, orang baru. Nah, Anda Kristen baru enggak? Sudah ribuan tahun loh dari Nikea. Ya, saya anggap Anda Kristen baru, makanya saya menginjil kepada Anda. Sebenarnya mengenai kaum percaya itu beginilah. Orang percaya itu kan ada yang cepat mengerti, ada yang lambat mengerti, ada yang gagal mengerti, malah muntah, menolak, ditinggalin. Itu terjadi kan Anda lihat di Yohanes 6 ayat 66. Anda periksa suratnya Petrus juga. Surat Petrus mengatakan hal yang sama, dia bercerita tentang hal yang muntah lagi. Itulah juga yang terjadi pada mualaf. Di titik inilah sebenarnya kita juga mengerti apa yang dialami atau yang terjadi kepada para mualaf itu. Ya, dalam konteks teologi keselamatan sayang sekali. Tapi what can we say? Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, brother and sister, saudara semua, Kristen maupun non-Kristen, observasi Roma 10 ayat 9 berakhir di sini. Selanjutnya, tunggu saya minggu depan datang lagi dengan observasi Matius 28 ayat 10 sampai ayat 18 sampai 20. Yang berbunyi begini. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan segala bangsa muridku, dan baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan, dan ketahuilah aku akan menyertaimu senantiasa pada akhir zaman. Ini pun saya pin. Hasil akhirnya nanti adalah Yesus Allah yang tunggal. Itu adalah sebuah ayat yang penting. Itu juga dipakai sebagai tempat berdiri doktrin Tritunggal. Tapi di situ juga nanti Anda akan melihat bahwa Yesus Allah yang tunggal. Di situ Anda akan sekali lagi, Anda akan kembali melihat keruntuhan teologi Tritunggal. Saksi Yahova dan Islam yang tidak percaya
Yesus adalah Allah, akan melihat di situ nanti bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Semoga melalui observasi itu nanti Anda akan memperoleh pengenalan yang lebih baik akan Yesus. Lebih baik dari sebelumnya. Semoga Anda diubahkan oleh Yesus yang saat ini adalah roh. Yesus akan memberikan roh kudus, ya tentu pikiran kudus yang diberikannya kepada Anda untuk memahami Yesus. Yesus akan memberikan roh, pikiran kudus, roh kudus kepada Anda untuk memahami Yesus di dalam roh. Maksud saya di sini tentu di dalam pikiran holistik itu adalah roh. Kalau Anda memohon Roh Kudus dalam arti pikiran kudus untuk mengerti Yesus, maka Yesus akan kirim Roh Kudus. Dikirimnya ke dalam pikiran Anda, itu kan pikiran. Tapi kalau Anda berharapnya dari Allah ketiga, itu ceritanya lain lagi. Kalau Anda minta itu kepada Allah Roh Kudus, sedangkan Allah Roh Kudus itu dalam konsep iman Anda adalah pribadi ketiga, maka Anda tidak akan pernah dapat mengenal Yesus. Karena Allah ketiga bukanlah Yesus, Yesus bukan Allah ketiga. Allah ketiga tidak akan bersaksi kepada Yesus. Itulah sebabnya Anda selama ini tidak mengenal Yesus. Jadi agar tidak terlewatkan, maka please subscribe. Dan kepada sahabat Kristen dalam sekte Oneness, Duinatur, kita bersaudara dalam iman. Kita sama. Sebarkan Injil agar banyak orang mengaku Yesus adalah Allah dan diselamatkan. Dan kita pun diselamatkan. Karena seperti Yesus berkata kepada Yehezkiel, kalau Yehezkiel mendiamkan perintah itu kepada dia, maka dia pun tidak selamat. Maka kita pun sebenarnya berada dalam posisi yang sama.